Masih semangat kan ya? Ya, jadi biasanya kalau habis makan siang, energinya harusnya udah ke recharge lagi. Jadi saya mungkin diri aja di sini supaya lebih menjangkau banyak audiens gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama-tama mungkin saya ucapkan juga terima kasih kepada HPJI atas undangannya ke SR Indonesia. Sehingga pada hari ini di sesi ini kita bisa ikut sharing bareng nih mengenai teknologi dan juga pesannya tadi gitu ya, kolaborasi. Jadi dengan banyak tim-tim di sini ada Leica, ada Hexagon, Joey Evi, ya itu ya semua. Nah, jadi dari perkenalan tadi nama saya adalah Khairul Amri. Saya sebagai Senior Manager untuk Solution dan Teknologi Platform. Jadi di sesi kali ini apa yang akan kami bawakan adalah terkait sebenarnya dengan bagaimana kita memanfaatkan data aset gitu ya dengan data geospasial untuk pengambilan keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu akan berbasis dari data. Nah, kami sendiri adalah dari Esri sebagai provider untuk software gitu ya. Software yang dulu dikenal dengan namanya ArcView. Nah, di sini ada nggak yang pernah pakai ArcView? Ada yang pakai ArcView? Atau yang pakai ArcMap gitu? Sebelumnya pakai ArcMap. Atau kalau sekarang mungkin ArcGIS Pro. Nah, jadi kalau yang tahu ArcView mungkin kita udah tahu ya berarti mereka angkatan berapa gitu. Karena udah lama sekali gitu. ArcView, ArcMap, kemudian yang terbaru adalah ArcGIS Pro. Nah, saya akan coba sharing mengenai apa sih itu data driven decision making gitu. Jadi pada intinya data driven decision making ini adalah bagaimana kita memanfaatkan analisis gitu ya, data untuk melakukan analisis dalam sebuah sistem untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kira-kira 11 poin utama gitu atau benefit-benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita memanfaatkan sebuah sistem atau data driven tadi untuk melakukan pengambilan sebuah keputusan. Nah, mungkin secara singkatnya gitu ya, saya mungkin bagi jadi 3 bagian aja biar gampang ngapalnya. Pertama adalah dari sisi benefit secara bisnis. Tentunya kita ingin mengambil keputusan itu adalah mendapatkan sebuah benefit gitu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi risiko. Karena ketika mengambil keputusan yang salah, maka impact-nya adalah risiko atau kerugian. Dan yang ketiga adalah speed up the process gitu. Jadi ketika kita memiliki sebuah sistem atau pengambilan keputusan pastinya bertahap gitu ya. Mulai dari approval-nya, evidence dan lain sebagainya sehingga kita harus mengambil sebuah keputusan tadi. Nah, makanya setidaknya kita punya 3 benefit tadi di mana data ini menjadi triggernya untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, apa sih peran GIS gitu ya? Dari data asset management tadi, apa peran GIS untuk pengambilan keputusan? Pertama adalah dari sisi visualisasinya. Kenapa visualisasi? Karena ketika kita ngomongin aset, aset itu nggak kelihatan bentuknya. Contoh kita ngomongin aset tanah. Tanahnya ada di mana gitu ya. Kita nggak, mungkin saya pernah ke beberapa company gitu ya yang mereka punya data asetnya, tapi nggak tahu lokasinya di mana. Jadi asetnya ada di daftar, tapi nggak tahu lokasi posisinya ada di mana. Nah, ini kan justru dengan adanya geospasial, kita bisa melihat secara realistik sebenarnya posisi aset itu ada di mana. Lokasinya, situasinya, kondisinya kita bisa lihat, simulasikan secara realistik seperti itu. Kemudian faktor kedua adalah dari sisi analisis. Nah, ketika kita mau melakukan analisis pastinya berbasis data juga gitu kan. Misalnya tadi kita punya data jalan misalnya. Jalan itu kemudian kita mau bikin jalan baru. Nah, jalan ini sesuai nggak sih kondisinya? Misalnya dari sisi perkerasannya nanti, oh jenis tanahnya seperti apa, kemudian dari sisi curah hujan di sana seperti apa dan lain sebagainya. Maka penting kita melakukan analisis juga berbasis geospasial. Kemudian yang ketiga adalah melakukan desain. Jadi desain di sini adalah bagaimana kita menentukan keputusan seperti apa atau decision yang akan kita buat dengan melakukan modelingnya dulu gitu. Nah, bagian selanjutnya adalah dari sisi kolaborasi. Setidaknya kita nggak mungkin berdiri sendiri ya mengambil sebuah keputusan. Mungkin dalam sebuah organisasi itu ada tim arsitektur misalnya, kemudian ada tim survei, kemudian mungkin ada lagi tim finance yang mengelola aset dan lain sebagainya. Jadi penting pula untuk mengetahui atau bagaimana bisa berkolaborasi dari sisi
antar data tadi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dari sisi kemudian kita membuat sebuah keputusan gitu. Jadi keputusan yang diambil berarti sudah melibatkan dari ujungnya tadi gitu ya, divisualisasikan, dianalisis, kemudian dibuat desainnya, sampai kemudian akhirnya berkolaborasi antar departemen atau mungkin antar sistem gitu, dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Dan terakhir adalah dari sisi melakukan actionnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih jenis decision makingnya gitu ya? Decision making itu pasti berangkat dari kebutuhan. Saya mau ngapain gitu kan? Apa yang akan saya lakukan? Jadi I want to apa? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mungkin tadi ya saya mau melakukan pembangunan jembatan misalnya. Jembatan itu akan dibangun di mana sih gitu? Posisinya sudah sesuai atau belum misalnya seperti itu. Kemudian kita pengen melakukan analisis apa? Misalnya saya mau tahu sesuatu yang sifatnya real time ya. Ketika saya mau membangun sebuah jembatan atau melakukan perbaikan jalan, di sana trafficnya seperti apa ya gitu. Kalau kita melakukan proses konstruksi itu di jam sekian, kira-kira itu impact macetnya kemana. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dalam satu frame gitu ya, di mana saya mau ngapain di sini gitu. Oh, saya mau gabungin antara data GIS, data BIM, data CAD dalam satu tempat seperti itu. Jadi inilah yang akhirnya menjadi decision yang akan kita buat seperti itu. Nah, dari sini saya akan mungkin menggambarkan secara singkat workflow pekerjaan gitu ya, yang akan kita lakukan untuk sebuah aktivitas seperti itu. Pertama mulai dari planning and design gitu ya, dimana mungkin ya kita harus membuat perencanaan misalnya dari sisi spasialnya seperti apa, kemudian dari data BIM-nya, konstruksinya seperti apa. Dan nanti lebih detailnya gitu ya mengenai data-data BIM, bagaimana pengelolaannya mungkin dari rekan saya di tim Autodesk yang akan menyampaikan gitu ya, bagaimana lebih detailnya setelah sesi yang pertama ini. Kemudian juga dari sisi data acquisition gitu ya, di mana mungkin kita perlu mengambil data baik itu dari airborne misalnya atau dari udara, kemudian survei terestrial, survei secara mobile dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti secara detail akan dijelaskan lebih lanjut dari tim JOUEV dan juga dari tim Leica seperti itu. Nah, mungkin saya akan banyak membahas di sini nantinya mengenai bagaimana sih kita melakukan data production-nya tadi. Karena ujungnya ketika kita mengambil decision adalah analisisnya seperti apa gitu. Analisis yang harus dikeluarkan. Setidaknya analisis itu ada 4 hierarki gitu ya. Ada tipe-tipenya gitu. Pertama mulai dari analisis yang sifatnya deskriptif. Deskriptif ini adalah analisis visual sebetulnya. Secara sederhana ya analisis visual kita deskripsikan. Dan ini adalah contoh sederhana dari memvisualisasikan data aset tadi. Yang tadinya mungkin cuma di Excel gitu kan, atau sekedar atribut kita visualisasikan. Kemudian yang kedua adalah analisis secara diagnostik gitu ya. Dimana kita juga melihat faktor why. Why dari sebuah data tadi gitu kejadiannya. Saya mau taruh bangun jalan, kenapa di situ? Faktor nanti jadi longsor nggak sih gitu? Nanti ada impact macet nggak sih? Nah, faktor-faktor variabel yang lain ketika sudah saling berkaitan maka kita sebut sebagai diagnostik tadi. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi analisis secara prediktif gitu ya. Jadi prediktif ini adalah bagaimana kita memprediksi sesuatu sebelum kejadian gitu kan. Kita memforecast sesuatu atau mengenerate sesuatu datanya secara prediksi gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan preskriptif gitu. Jadi preskriptif ini apa sih? Preskriptif ini adalah kita bisa melakukan simulasi. Jadi kalau tadi kita udah memprediksi kemudian kita mensimulasikan. Bisa jadi dalam sebuah pembangunan infrastruktur itu ada beberapa skenario gitu ya. Nah, skenario apa yang paling tepat gitu? Mungkin kita punya pilihan 1 sampai 10. Opsi apa yang paling cost efektif misalnya? Opsi apa yang paling risikonya paling minimalis ataupun dari sisi benefit paling menguntungkan, misal seperti itu. Nah, terakhir dari fase ini adalah workflow-nya adalah sharing and collaboration, di mana kita melakukan diseminasi, oke, datanya udah ready, analisisnya udah ready, kemudian kita harus make a decision gitu.
Nah, bisa jadi kita tidak hanya mengandalkan satu sistem saja gitu. Di mana di sini pentingnya kolaborasi. Kolaborasi di sini bisa jadi kolaborasi dengan sistem yang lain atau kolaborasi antar departemen ataupun bentuk kolaborasi yang lainnya seperti itu. Nah, di sini mungkin nanti kita akan bahas juga ya mengenai kolaborasi antara geospasial dengan data aset, di mana nanti teman-teman dari Hexagon Ali akan menyampaikan bagaimana kolaborasi antara GIS dengan data aset seperti itu. Oke, nah kalau kita ngelihat gambar kayak gini, Bapak Ibu sekalian, kebayang nggak sih? Pertama, data BIM gitu ya. Ini mungkin fasenya desain tadi ya, kita mau melakukan planning sesuatu. Ada data BIM, di mana mungkin pakai data dari Autodesk gitu ya, data CAD, data BIM, kita buat ada data BIM sendiri. Kemudian ada data GIS, mungkin di situ akan menjelaskan bagaimana situasi konteksnya. Apakah itu populasinya ramai misalnya seperti itu, ataukah di sana cuacanya misalnya seperti itu dari sisi GIS-nya. Nah, bagaimana nih kita bisa mengkolaborasikan antara data dari Autodesk misalnya, data desain infrastruktur, kemudian ke GIS, yang akhirnya kita bisa sebut sebagai GeoBIM gitu. GeoBIM di mana kita mengkolaborasikan BIM dengan geospasial, sehingga kita bisa mengetahui konteksnya. Ketika sebuah jembatan dibangun, impact-nya apa sih gitu, sesuai nggak sih dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini kita punya satu contoh demo ya yang kemarin dikoordinasikan. Terima kasih buat tim HK juga sharing data dan juga account-nya gitu. Jadi kita bisa kolaborasi menunjukkan bagaimana nih kita mengkolaborasikan antara ACC gitu ya, Autodesk Cloud-nya, dengan kita bisa lihat isi datanya, kemudian kita bisa koneksikan dengan ArcGIS GeoBIM. Kita bisa hubungkan data yang ada di ACC, dikoneksikan dengan data spasial yang ada di ArcGIS. Kita bisa visualisasikan juga di satu platform, kita bisa lihat lokasinya itu ada di mana, kemudian kita bisa lihat dari sisi desainnya atau konstruksinya itu di sisi sebelahnya. Kita bisa lihat side by side gitu ya. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara data spasial dan data BIM. Nah, dalam hal ini kita misalnya mau melihat ya, ketika kita mau membangun sesuatu, kita mau melihat apakah data ini jika digabungkan dengan data populasi misalnya, atau dengan data traffic ketika kita mau membangun jembatan, impact-nya apa ya gitu, atau kondisinya seperti apa nih secara visual. Nah, jadi kita bisa menambahkan nantinya, oke, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, jadi kita bisa lihat bentuk konstruksinya seperti apa. Kemudian nanti kita masuk ke aplikasi dari Scene Viewer, kita bisa menambahkan nih layer-layer, misalnya saya mau menambahkan data populasi. Nah, Esri juga menyediakan data populasi yang sifatnya sudah ready to use, jadi kita bisa add aja gitu, nggak perlu minta kemana gitu. Jadi ada yang ready secara global, kemudian juga kita bisa menambahkan data trafficnya juga misalnya secara live kayak seperti itu. Oke, datanya kita sudah tambahkan, data density atau populasi, kemudian kita juga bisa menambahkan data dari traffic gitu ya. Nah, setelah data ditambahkan, kita buka lagi ke apps-nya, kita bisa lihat bahwa data tersebut ketika sudah kita refresh, dia akan menampilkan data spasial dikolaborasikan, di overlay gitu ya dengan data BIM seperti itu. Jadi kita bisa lihat, oh di sini trafficnya biasanya lancar gitu ya, jalurnya hijau semua. Kemudian kita bisa lihat, oh populasinya ternyata nggak terlalu banyak misalnya di area itu. Nah, dari sinilah mungkin fase selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis pengambilan keputusannya seperti itu. Nah, setelah kita punya data desain ini kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Selain data desain, kita juga bisa menggunakan data survei. Contohnya adalah data imagery ya. Nah, data imagery ini kita bisa dapatin tadi dari drone misalnya, atau dari survei, dari scanning,
yang outputnya bisa berupa data RGB, multispektral, hyperspektral, kemudian ada LiDAR, radar, dan juga data scientific lainnya seperti itu. Nah, apa hubungannya sama aset gitu? Data imagery ini at the end ujungnya adalah satu akan mengenerate kondisi aktual aset kita. Jadi pertama akan mapping asetnya ada di mana. Contoh tadi ada jembatan, misalnya di scanning atau jalan, itu akan melihat posisi aset gitu. Kemudian yang kedua dari sisi statusnya. Karena aset ini juga berkembang gitu kan. Bisa jadi dia rusak, bisa jadi dia lagi dalam proses pengembangan dan lain sebagainya. Nah, outputnya kira-kira ini ada 3 gitu yang bisa kita lakukan dalam melakukan analisis imagery tadi. Pertama mulai dari reality mapping, kita menggambarkan secara real di dalam kondisi virtual gitu ya, secara digital. Kemudian kita bisa melakukan analisisnya juga dan observasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis spasial patternnya gitu. Patternnya seperti apa? Contoh pattern itu adalah misalnya ternyata kita melihat nih historical pembangunan jembatan gitu ya. Oh ternyata progresnya itu setiap seminggu sekian meter misalnya gitu. Jadi kita udah bisa lihat pattern pengembangannya itu seperti apa kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa produk yang bisa dibuat ya ketika kita mengolah data LiDAR, mulai dari DTM, DSM, bikin hillset, slope dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih secara challenge gitu ya, secara pengolahan data imagery tadi, kita punya beberapa challenge sebenarnya. Yaitu pertama data volumenya cukup besar, kemudian processingnya gitu, computingnya butuh resource yang besar juga, kemudian data dan analisisnya itu yang butuh terintegrasi gitu. Kemudian terakhir adalah dari sisi security-nya. Nah, dengan konsep yang konvensional, mungkin semua pekerjaan itu akan dilakukan secara terpisah-pisah. Image ngurus image sendiri, kemudian dari sisi analis bekerja masing-masing dan seterusnya. Nah, dengan adanya platform itu akan menjadikan pengolahan ini centralized gitu. Mulai dari data input, analisis, kemudian sampai melakukan diseminasinya. Nah mungkin kalau untuk lebih detail nanti bisa Bapak Ibu mengakses ke sini ya solution.rgs.com. Di sini kita bisa lengkap ya tutorial sampel data yang itu akan menghasilkan bagaimana sih cara mengolah data dengan lebih efisien seperti itu. Nah sekarang juga trennya adalah AI gitu ya, di mana AI itu terkait sama data imagery, data vektor maupun data tabular gitu ya. Dan kira-kira buat road management seperti apa gitu ya penggunaan AI. Setidaknya ada 5 pattern utama. Yang pertama adalah terkait sama extract feature. Jadi ketika kita punya data jalan, kita mau data drone misalnya, kita mau ekstrak data jalannya, itu bisa dengan AI. Kemudian yang kedua adalah melakukan prediksi, misalnya prediksi maintenance, prediksi ketidakrataan misalnya, itu bisa dilakukan juga dengan AI. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi mendeteksi anomali. Anomali ini biasanya kalau di jalan yang kita pernah lakukan adalah di jalan tol misalnya, kita mendeteksi, oh ada nggak sih mobil yang dari CCTV ya, dia menyimpang dari jalur misalnya gitu. Itu untuk mendeteksi kecelakaan misalnya. Kemudian mengekstrak sesuatu dari teks, misalnya dari Twitter terjadi insiden misalnya di kilometer sekian, itu kita bisa ekstrak teksnya dan juga spasialnya. Dan terakhir adalah dari sisi pattern dari sisi spasial analisisnya seperti itu. Dan S3 juga menyediakan sekitar 70 pre-train model. Jadi model-model ini sudah ready, tinggal kita pakai aja, nggak perlu buat lagi. Tapi kalau kita sudah advance gitu ya, datanya udah cukup banyak juga, kita bisa buat model kita sendiri. Nah, bagian terakhirnya adalah dari sisi analisis tadi adalah preskriptif ya. Kalau tadi AI masuknya ke sisi prediktif, kemudian preskriptif adalah melakukan simulasi dari skenario yang udah kita punya. Nah, S3 sendiri sekarang juga sudah bisa terintegrasi dengan game engine, di mana kita bisa melakukan simulasi tadi gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kita udah punya data building, punya data jalan misalnya, kita bisa pilih scene-nya itu di mana. Area-nya gitu ya, mulai dari pakai data LiDAR atau data yang kita build sendiri, pakai data building tadi. Kemudian kita bisa simulasiin juga nih, misalnya saya mau punya mobil gitu ya. Kira-kira kalau speednya sekian, dia kecelakaan gak sih gitu, atau
ada impactnya seperti apa gitu. Nah jadi inilah yang namanya tadi preskriptif gitu, melakukan simulasi. Nah bagian terakhirnya adalah sharing and collaboration gitu ya. Jadi di mana kita bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai sistem ataupun berbagai platform yang lain. Nah di sini contohnya mungkin nanti bakal dijelaskan lebih lanjut dari tim tim Hexagon Ali gitu ya terkait sama aset management. Setidaknya kita bisa melihat atau mengkolaborasikan apa yang udah kita miliki dengan standar berbagi data yang sama. Kita bisa berkolaborasi dengan sistem yang lain, misalnya ke Hexagon Asset Management misalnya, ataupun custom app sendiri seperti itu. Oke, nextnya nanti teman-teman udah bisa lihat ya di agenda, nanti ada tim GeoEV, Leica, kemudian tim Hexagon, tim Autodesk yang akan jelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana lebih detail pengolahan data dan kolaborasi. Mungkin dari saya adalah waktunya nggak panjang tapi case-nya kayaknya banyak hal menarik yang bisa kita diskusikan gitu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik ingin berdiskusi lebih lanjut, nanti bisa scan di sini QR code-nya, kita bisa atau ke booth Acer Indonesia di depan dan kita sangat welcome sekali dengan input dan juga masukan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, dari saya terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu karena kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan berikan satu pertanyaan untuk didiskusikan kepada narasumber utama kita. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama dan juga instansinya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Baik, kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adi, saya dari Wika. Izin Pak, saya mau tanya terkait dampak terkait 3D geospasial ini apa sih sebenarnya? Misalnya perusahaan manapun misalnya pakai geospasial ini, dampak realnya seperti apa sih? Kita misalnya pakai inovasi apapun tapi kalau tidak berdampak untuk perusahaan kan agak sulit ya untuk mengimplementasikannya. Nah, dampak yang realnya seperti apa sih? Kan kalau misalnya BIM tuh punya dampaknya seperti clash-nya bisa kita hitungkan. Nah, apakah ini bisa kita hitungkan dampaknya seperti apa nilainya? Dan yang kedua itu berapa lama database yang kita bisa akses? Misalnya kita tahun ini langganan nih, misalnya tahun depan kita nggak bayar untuk maintenance-nya, apakah itu datanya hilang atau seperti apa? Yang ketiga terkait hardware. Hardware ini kan kita masukin data yang banyak ya, kayak misalnya peta, drone atau 3D model, apakah itu perlu spesifikasi super komputer atau cukup pakai laptop yang biasa, seperti itu. Dan yang terakhir, yang tadi yang AI, apakah itu add-on atau misalnya dia udah sepaket dengan GIS-nya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Hairul. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Pertama terkait sama penggunaan 3D gitu ya, seberapa penting 3D-nya tadi. Pertama, ini menggambarkan bentuk realistik di lapangan sebetulnya gitu. Nah kalau misalnya ini kaitannya sama infrastruktur, ketika kita mau menempatkan itu di lapangan, kita bisa tahu sebenarnya nanti dia ada impact sama kalau secara geobim ya, misalnya terkait sama lingkungannya seperti apa nanti. Penempatan di lapangannya akan lebih real melihat itu dalam bentuk 3 dimensi dan juga data spasial seperti itu. Nah kalau misalnya mungkin di beberapa case 3 dimensi ya mungkin di luar infrastruktur, contoh beberapa yang pernah kita buat di kementerian, salah satunya itu mensimulasikan impact ketika bangunan tersebut dibangun. Jadi ketika bangunan tersebut dibangun, kita mungkin bakal ngelihat bentuk 3D-nya seperti apa, kemudian di situ akan melihat juga berapa sih misalnya konsumsi air di sana. Bisa itu disimulasikan seperti itu dengan
beban yang ada misalnya seperti itu. Nah jadi singkatnya adalah bagaimana mensimulasikan secara realistik penempatan di lapangan, kemudian digabungkan dengan geospasial, artinya melihat kondisi environment di sekitarnya seperti itu. Mungkin buat case yang lebih detail, contoh mungkin ya kalau di kementerian terutama, mungkin nanti kaitannya ke arah perizinan, misalnya udah vertikal permit, nah itu ada bisa jadi kan kayak kalau apa yang bawahnya buat perumahan, atasnya buat usaha misalnya, itu kaitannya perizinan yang melihat benar-benar secara vertikalnya 3 dimensinya seperti apa. Nah kemudian yang kedua dari sisi hardware ya tadi. Dari sisi hardware, sebetulnya hardware memang jadi komponen penting. Terutama minimal hardware yang punya GPU karena itu ada faktor rendering gitu ya. Rendering untuk processing datanya. Tapi dengan teknologi sekarang pun kalau kita ngelihat konteksnya dulu buat apa. Kalau kita untuk memproses data, melakukan rendering, mungkin memang kita butuh high spec gitu. Tapi kalau kebutuhannya nantinya untuk visualisasi saja di mobile misalnya, teknologinya tuh mungkin udah lebih mature ya sekarang. Kita bisa catching 3D-nya itu lebih light ketika divisualisasikan di mobile. Jadi kebutuhannya lihat konteksnya apa. Kalau untuk data processing ya butuh high spec, terutama tadi GPU sama storage-nya. Kemudian kalau untuk visualisasi ketika dia udah jadi service itu mungkin lebih light untuk bisa dikonsum seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan berapa lama data itu bisa disimpan. Pada dasarnya data itu tetap konsepnya gini, kita bisa mengolah datanya tetap di kita, kemudian kita melakukan tadi proses data sharingnya itu lewat cloud, itu bisa seperti, jadi datanya tetap di lokal, tapi ketika sharing itu ada di cloud. Tapi kalau memang semuanya disimpan di cloud juga, kalau tadi terkait sama konteksnya adalah RGS online, ketika masa subscription itu habis, itu ada 2 masa tenggang gitu ya. 30 hari pertama disebutnya restriction, di mana kita masih bisa akses datanya, tapi kita nggak bisa create baru. Setelah itu 30 hari kedua namanya suspension gitu ya, di mana kita nggak bisa akses sama sekali, tapi datanya tidak dihapus, kecuali dia diperpanjang gitu maintenance-nya, tapi kita nggak bisa akses tuh di 30 hari kedua. Jadi secara data policy-nya seperti itu. Keempat terkait sama AI ya, tadi terkait sama AI, apa ya tadi lupa. Gimana tadi Bapak? Untuk pertanyaan yang keempat terkait sama AI. Oke, AI-nya itu add-on atau paket. Jadi AI itu satu punya requirement namanya image analyst. Image analyst tadi adalah extension. Nah, untuk pembuatan atau modelnya itu ada yang namanya pre-train. Pre-train itu kita tinggal pakai model aja udah selesai jadi gitu. Kemudian kalau kita mau buat sendiri modelnya, tadi butuh extension namanya image analyst untuk kita bikin model dari data spasial kita jadikan model deep learning gitu. Nah itu ada apa namanya extension sendiri. Tapi kalau memang udah punya background data scientist misalnya, sudah familiar dengan TensorFlow atau PyTorch gitu, sebetulnya bisa bikin model AI sendiri di luar Esri, karena Esri juga menyediakan yang free namanya ArcGIS.Learn. ArcGIS.Learn ini untuk kita membuat model, itu Esri kasih secara free. Nanti modelnya bisa kita convert untuk bisa dibaca di platformnya ArcGIS kayak gitu. Jadi opsinya adalah tergantung level dari usernya. Kalau masih newbie gitu ya, mau coba-coba atau mau mulai mengimplementasikan AI, mungkin best practice-nya adalah pakai model yang ready, pre-train, kemudian pakai image analyst extension-nya, kita udah bisa langsung inferencing. Tapi kalau misalnya sudah cukup expert atau sudah cukup familiar dengan AI, bisa menggunakan model existing kemudian dibaca di dalam platformnya ArcGIS seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Apakah pertanyaannya sudah cukup? Jawabannya? Siap? Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Hairul Amri.